Janjimu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Dalam segala perkara ku percaya janji-Mu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat-Mu terjadi di sini. Kami percaya Yesus. Haleluya. Sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari yang dahsyat, yang luar biasa, karena setiap hari Tuhan yang ciptakan untuk kami. Kami percaya Tuhan bahwa pemberitaan firman-Mu adalah suara-Mu sendiri, Roh Kudus yang meneduhkan hati kami, menegur kami, menajamkan firman ini, dan juga memberikan pewahyuan kepada setiap daripada kami. Kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Selamat pagi. Pembahasan firman Tuhan hari ini, saya berikan judul, Paham dan Menghargai. Paham dan menghargai. Kalau kita paham sesuatu, kita akan menghargai hal tersebut. Hal tersebut akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 2 ayat 14, mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Betul, ayat ini ketika kita baca langsung kita berpikir, itu bukan buat saya, itu buat orang dunia, orang yang tidak percaya Kristus. Tetapi ironisnya banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang menyebut dirinya orang Kristen pun tidak paham akan Tuhan. Tidak paham akan kebenaran firman Tuhan. Karena akhirnya tidak paham sama kebenaran firman, jalan-jalan Tuhan, dan ketika kita menempuh kehidupan ini, banyak yang akhirnya di dalam pikiran dan hati kita merupakan kebodohan. Ironis. Kebodohan. Dan akhirnya itulah yang akhirnya membuat manusia, bahkan orang-orang percaya, komplain sama Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Karena tidak paham akan kebenaran. Tidak paham akan hidup bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa kalau kita paham justru, ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sebab apa? Dikatakan di bagian yang terakhir daripada ayat ini. Sebab hal itu, kebenaran itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya dapat dinilai secara rohani. Berarti pemahaman itu betul-betul bukan hanya sekedar di dalam pikiran dan hati kita, tetapi roh kita ini yang sudah lahir baru, harus terus diberikan makan. Diberikan makanan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seumur hidup kita sudah terlahir dengan jiwa yang menguasai kehidupan ini. Di dalam jiwa itu ada pikiran kita, ada kehendak, ada keputusan, ada emosi, perasaan, semuanya ada di dalam jiwa kita. Dan jiwa ini sudah penuh dengan sampah, sudah penuh dengan racun, sudah penuh dengan hal-hal yang sangat duniawi karena memang kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Kita diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi usia jiwa kita ini sama dengan usia kita. Kalau kita berusia 50 tahun, berarti jiwa kita usianya juga 50 tahun. Selama itu. Nah, waktu kita lahir baru, yang lahir baru itu bukan tubuhnya. Karena tubuhnya itu nanti akan diberikan tubuh yang fana ini akan diberikan tubuh yang mulia nantinya. Jiwa ini juga in progress.
Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa pembaharuan budi itu in progress, terjadi hari lepas hari. Makanya saya katakan sekolah kehidupan itu nggak bisa stop. Itu terus berlangsung sampai Yesus datang. Terus sekolah kehidupan setiap hari. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran dan hati ini setiap hari. Nah, waktu kita lahir baru, sekali lagi, bukan tubuh yang lahir baru, bukan juga jiwa yang lahir baru, tapi rohnya yang lahir baru. Nah, waktu kita lahir baru, usia roh kita yang lahir baru itu, waktu terima Yesus itu, sudah pasti alhasil lebih muda usianya daripada jiwa ini. Yang sudah sejak lahir bersama-sama dengan kita sampai hari ini juga. Jadi usia daripada roh yang lahir baru ini masih lebih muda daripada jiwa ini, daripada pikiran ini, daripada tata kehidupan atau tatanan pikiran ini yang sudah banyak sekali distorsinya, deviasinya, sampahnya, racunnya daripada dunia ini, pengaruh-pengaruh yang buruk itu sudah masuk dan terbenam. Seringkali juga masuk ke dalam hati yang akhirnya menjadi jati diri manusia. Makanya ketika lahir baru, waktu rohnya diperbaharui, jiwanya itu in progress. Nggak langsung baru, itu terus setiap hari sekolah kehidupan. Nah, sekali lagi bagi kita, untuk supaya kita bisa mengerti firman ini dengan baik dan benar, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kalau kita tidak memberikan makan roh yang lebih muda usianya daripada jiwa kita yang sudah lama itu, alhasil jiwa ini akan terus menguasai kehidupan. Akan terus menguasai kehidupan. Makanya akhirnya hal-hal yang akhirnya merupakan kebenaran, ya, yang merupakan kebenaran, itu menjadi kebodohan bagi anak-anak Tuhan. Menjadi kebodohan bagi banyak orang-orang percaya bahkan. Karena tidak paham. Karena tidak paham sama kebenaran itu. Makanya saya selalu ajak semua jemaat, orang-orang percaya, saya selalu ajak, ayo hubungan intim sama Tuhan kita. Hubungan intim itu adalah gaya hidup, bukan keharusan. Saya sudah khotbahkan berkali-kali. Hidup itu harus dikuasai firman, bukan sekedar tahu firman. Kita sudah lihat banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa bahkan. Saya baru membaca sebuah berita yang menyedihkan, salah seorang penyanyi rohani yang saya sangat suka dan lagu-lagunya memberkati kehidupan saya beberapa hari yang lalu. Dia posting di Instagramnya, dia kasih tahu bahwa saya sudah lagi tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Ini karena apa? Karena pemahaman tentang kebenaran itu belum ada dalam hidup orang itu. Dan akhirnya kehidupan ini, tekanan-tekanan yang dari luar ini ketika terjadi, akhirnya jalan hidup ini bersama Yesus itu menjadi sesuatu kebodohan bagi dia. Ironis. Saya sudah pernah saksikan, saya ini koleksi pesawat terbang. Ya. Jangan kaget Bapak Ibu kalau pernah dengar kesaksian saya ini pasti udah ngerti, tapi kalau yang baru pertama kali dengar pasti kaget. Saya punya 300-an lah ya pesawat terbang. Bukan yang benarnya ya. Jangan langsung pikir ini pendeta kok kayanya luar biasa. Bukan. Saya koleksi diecast. Diecast itu seperti ini, Bapak Ibu. Bisa lihat? Nah, bisa lihat? Ya. Nah, ini adalah koleksi saya yang terbaru. Ya. Pesawat Garuda Indonesia Airbus 330. Ya, mungkin nggak terlalu jelas, tapi ini di depannya saya bisa gambarkan ini ada maskernya, Bapak Ibu. Di livery-nya ada tulisan, ayo pakai masker. Ini salah satu koleksi yang terbaru yang saya baru dikirim sama supplier saya, karena saya koleksi diecast namanya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti tentang koleksi seperti ini, mungkin akan berpikir, ngapain sih koleksi-koleksi seperti itu? Tapi karena saya paham koleksi ini
betul-betul bisa akhirnya merupakan sebuah investasi bahkan, ini jadi berharga bagi saya. Ya, saya diajarkan dari awal harus simpen boxnya. Ya, satu pesawat ini hanya dibuat limited edition cuman 100. Dalam waktu 1 tahun harganya bisa 2-3 kali lipat gitu ya. Jadi bisa dijual lagi dan lain sebagainya. Jadi ketika mengerti, ketika paham, jadi berharga. Jadi bernilai. Saya pernah diajak ke sebuah galeri lukisan. Dan seseorang yang mengerti lukisan itu mengatakan lukisan yang ada di depan saya harganya 1 M. Ya, harganya 1 M. Yang saya lihat di depan saya, karena saya tidak mengerti seni, itu hanya coret-coretan saja. Ya memang dia katakan itu lukisan abstrak. Karena saya tidak paham, karena saya tidak mengerti seni lukisan, bagi saya itu sebuah kebodohan. Kok harganya bisa segitu mahal? Kok ada yang mau beli lagi? Jadi, dalam semua aspek kehidupan, kalau kita nggak paham, kalau kita tidak mengerti, itu bisa menjadi sesuatu kebodohan. Dan bahkan tidak menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Sesuatu yang akhirnya, yang kita tidak pahami, akhirnya kita juga akan tidak memberikan perhatian atasnya. Gitu loh. Tetapi ketika kita paham, ketika kita mengerti, itu menjadi sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang betul-betul berharga akhirnya. Makanya saya nggak heran ketika orang yang tidak mengerti bagaimana sebuah pernikahan di dalam Kristus itu akhirnya merupakan kebodohan bagi dia untuk mengasihi suami atau istrinya. Merupakan kebodohan bagi seseorang ketika tidak mengerti firman untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ah, ngapain? Orang dia yang salah sama saya kok. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Di dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan begini. Ini salah satu aspek yang supaya kita bisa terbuka pikiran kita. Dia katakan begini selalu. Kasihilah manusia, ya, saling mengasihi seperti aku mengasihimu. Itu jelas firman Tuhannya di Yohanes. Kasihlah atau saling mengasihilah sesama manusia. Standarnya apa? Sama seperti aku mengasihimu. Nah, kalau kita nggak paham sama firman itu, ketika ada manusia bersalah sama kita, dan kita dibilangin untuk tetap mengampuni dia, dan bahkan menjadi orang yang pertama mengampuni dia, itu bagi kita kebodohan. Ah, yang bener aja kamu. Dia yang salah kok. Kebodohan akhirnya bagi kita. Karena nggak paham firmannya. Padahal standarnya mengasihi manusia itu standarnya Kristus. Standar mengasihi suami atau istri itu Kristus. Bukan saya mengasihi dia dengan kondisi. Kalau kamu mengasihi saya, baru saya mengasihi kamu. Kalau saya mengasihi kamu, kamu juga harus timbal balik dong kepada saya. Menuntut akhirnya. Akhirnya menjadi kebodohan. Akhirnya menjadi kebodohan. Jadi ketika kita mengerti tentang prinsip ini, akhirnya apa? Akhirnya begini. Ya, akhirnya begini. Saya selalu katakan bahwa mencari orang yang tepat itu mitos. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi bagi yang jomblo, yang belum punya pacar, mencari orang yang tepat, aduh nanti saya akan mencari orang yang tepat bagi hidup saya. Nggak ada. Nggak ada orang yang tepat. Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi keinginan dan harapan kita ya dari A sampai Z. Nggak ada. Pasti kita kecewa ujung-ujungnya. Saya mengharapkan Pak, suami saya itu menjadi orang yang tepat bagi saya. Atau istri saya itu menjadi orang yang tepat bagi kita, akan kecewa. Jadi gimana dong kuncinya? Kalau kita paham sama kebenaran firman, kalau kita terus membaca pengajarannya Yesus, akhirnya apa? Kita mengertinya begini, ketika saya masuk ke dalam sebuah hubungan, saya harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang tepat bagi pasangan saya. Ketika saya masih jomblo, belum punya pacar, saya harus mempersiapkan hidup saya untuk menjadi orang yang tepat bagi nanti calon pasangan saya.
Ketika hal itu kita pahami dengan baik dan benar, kita menjadi orang yang tepat bagi pasangan kita, kita akhirnya bisa dengan lebih mudah untuk mengasihi dia tanpa kondisi. Standarnya apa? Sama seperti Kristus mengasihi saya. Karena ribuan tahun yang lalu, ketika dia mati di kayu salib, kita belum hadir, kita belum ada, kita belum lahir. Dan dia mati bagi semua umat manusia. Dan dia tahu banyak manusia yang akan menolak keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Pengorbanan yang begitu besar. Masih banyak sampai hari ini ditolak oleh banyak manusia. Dia tetap mati bagi semua umat manusia. Karena dia mengasihi tanpa kondisi. Dan itu yang diajarkan kepada kita. Kalau kamu masuk ke dalam sebuah hubungan, kasihilah, hubungannya saling. Dan itu saling itu berarti apa? Standarnya apa? Bukan standarnya pasangan kamu. Standarnya adalah aku. Ketika aku mengasihimu, itu standarnya. Berarti apa? Saya harus menjadi orang yang tepat bagi pasangan saya. Walaupun dia nyebelin, walaupun dia melukai hati saya, tetap saya akan mengampuni kamu sama seperti Kristus mengampuni saya. Saya akan menjadi orang yang tepat bagi hidupmu. Itu ketika kita paham seperti itu, kita merdeka. Pernikahan kita jadi berharga dalam hidup ini. Ada dua orang yang datang ke rumah saya, bertemu dengan kami beberapa bulan yang lalu. Pastinya dengan protokol kesehatan. Kami juga berhati-hati, tidak sembarangan terima tamu. Jadi antigen dulu dan lain sebagainya, dan kemudian mampir ke rumah kami karena teman ya, kami kenal mereka dengan baik dan minta konseling pranikah. Saya selalu bertanya, dasar daripada pernikahan itu apa? Kemudian mereka beritahu, kasih, Pak. Betul. Kemudian saya tanya lagi, kasih itu apa? Kasih itu apa bagimu? Definisi kasih. Mulai nggak bisa jelaskan. Akhirnya ketika kita ngobrol-ngobrol, sampai 3 jam kita ngobrol, saya mulai kasih tahu bahwa dasar daripada sebuah hubungan bukan sekedar kasih, tapi pengetahuan tentang kasih itu apa. Aplikasinya, bukan sekedar doktrinnya, aplikasinya itu apa. Ngobrol, setelah selesai 3 jam, mereka katakan begini, Pak, setelah kami memahami nilai daripada sebuah pernikahan itu, akhirnya pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Setelah kami paham. Dan akhirnya karena kami paham bahwa itu sangat berharga, kami belum layak untuk masuk ke dalam pernikahan. Kami belum siap untuk masuk ke dalam pernikahan itu. Karena itu sangat berharga. Alhasil, mereka akhirnya menunda hari pernikahan mereka. Menunda. Karena apa? Ketika kita paham, apapun itu aspek kehidupan dalam hidup ini, ketika kita paham kebenaran, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Makanya saya selalu ajak, ayo hidup intim sama Tuhan. Ayo terus, jangan sekedar hanya dengar khotbah saja. Jangan sekedar hanya dengar khotbah saya pada saat ini saja. Nanti setelah selesai dicatat, dilihat lagi, dipelajari. Kalau perlu diskusi sama keluarga, ketika ada mesbah keluarga, dibahas lagi sama-sama. Sampai ngelotok gitu ya, sampai pewahyuannya dapat, sampai tajam gitu masuk ke dalam menguasai pikiran dan hati kita. Itu yang namanya memberi makan roh. Karena roh itu usianya lebih muda daripada jiwa. Kalau rohnya nggak dikasih makan kebenaran, lama-lama jiwanya yang berkuasa. Makanya nggak peduli orang itu udah khotbah sekian lama, orang itu udah melayani Tuhan sekian lama. Kalau rohnya nggak dikasih makan, tetap aja alhasil terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jiwanya yang berkuasa. Ada sebuah gambaran di dalam Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama ini adalah sebuah kisah, banyak sekali kisah-kisah yang sangat indah, dan itu menggambarkan apa yang akan terjadi di dalam Perjanjian Baru sebenarnya. Salah satu contoh yang sangat relevan dengan firman pada hari ini adalah Kejadian 25 ayat yang ke-23 ya.
di peristiwa ini adalah firman Tuhan kepada Ribka sebenarnya ya, istri daripada Ishak yang waktu saat itu dia mandul. Kemudian dengan doa daripada Ishak akhirnya dia bisa mengandung anak ya. Dan ini adalah firman Tuhan kepadanya di Kejadian 25 ayat 23. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu ya. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini gambaran bahwa nantinya ya di dalam kehidupan manusia pun ya, yang tua ini, si jiwa ini harus tunduk sama yang muda, sama roh ini yang baru lahir baru. Jadi berarti apa? Yang muda ini harus terus dikasih makan supaya lama-lama dia berkuasa atas jiwa ini. Menguasai jiwa kita ini, pikiran dan hati kita yang sudah banyak sampahnya. Karena itu sudah terlalu banyak distorsi dan sisi-sisi negatif dari apa yang kita lihat dan dengar seumur hidup kita ini. Alhasil kalau kebenaran itu tidak diberikan makan, roh itu tidak diberikan makan, kejadian-kejadian dalam hidup ini, pengalaman dengan Tuhan menjadi sebuah kebodohan. Makanya nggak heran ketika orang akhirnya mencibir Tuhan, kemudian menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan begini, Pak? Kenapa Tuhan begitu, Pak? Sangat mudah pastinya bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji Tuhan dan mengucap syukur ketika kondisi kita baik-baik saja. Tapi kita akan langsung bisa komplain dan tidak paham ketika kita menghadapi kesulitan karena nggak ngerti firman-Nya. Ya, kiasan-kiasan ini digambarkan dalam kehidupan yang akhirnya Ishak yang lebih muda berkuasa atas Ismail yang lebih tua ya. Yakub yang lebih muda berkuasa mendapatkan berkat daripada kakaknya yaitu Esau ya. Anak yang terhilang juga begitu. Si bungsu pulang tapi kakaknya yang walaupun ada di dalam rumah dia tidak mengerti bahwa dia punya akses kepada bapaknya. Kakaknya yang terhilang juga akhirnya. Ya, Yusuf juga begitu dengan kakak-kakaknya. Walaupun dibuang, dijual, difitnah, kemudian masuk ke dalam penjara, akhirnya dia yang memerintah, dia berkuasa atas kakak-kakaknya. Daud pun begitu. Yang tidak direken lah istilahnya ya. Tidak dipandang, akhirnya mengalahkan Goliat di hadapan kakak-kakaknya. Ya. Jadi, ini adalah sebuah gambaran bahwa kita terus harus memberikan makan kebenaran ini, roh kita ini, yang masih muda umurnya. Supaya lambat laun roh ini menguasai jiwa, menguasai pikiran, menguasai hati. Ketika itu terjadi, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan, hal sulit pun dalam hidup ini, kita akan terus katakan, Tuhan itu baik. Walaupun menghadapi tragedi dalam kehidupan ini pun, kita akan terus katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya. Mutiara itu dibentuk dari pasir atau kotoran yang masuk ke dalam tiram atau kerang itu. Dia mempunyai defense mechanism, dia mengeluarkan sebuah cairan yang menutupi pasir atau kotoran atau gangguan dari luar itu. Dan lambat laun itu menimbulkan atau menumbuhkan sebuah mutiara yang indah, bahkan bisa 1 tahun lebih menjadi sebuah mutiara yang sangat indah. Tekanan dari luar yang namanya stres, ya, itu nggak pernah bisa kita kontrol. Kesengsaraan hidup nggak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol hanya diri kita sendiri. Bagaimana saya respon akan hal-hal seperti ini? Makin saya paham firman, walaupun kesengsaraan, kesulitan hidup pun menjadi sesuatu yang berharga bagi saya. Bayangkan coba. Walaupun saya sedang menghadapi tragedi kehidupan, itu pun berharga bagi saya. Bayangkan coba. Makanya Paulus mengatakan, aku ketika berhadapan dengan kesengsaraan, aku bermegah. Karena itu kesempatan di mana aku belajar tekun. Kesempatan itu bagi dia. Karena ketika aku belajar tekun, akan timbul tahan uji. Akan timbul pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Dahsyat. Bahkan tragedi kehidupan pun menjadi sesuatu yang berharga. Karena apa? Paham
sama firman. Paham sama kebenaran. Saya selalu katakan, jangan sekedar baca Alkitab. Biarkan Alkitab membaca kita. Biarkan firman baca kita. Supaya kita terus tahu bahwa Tuhan, ini loh, dalam aspek hidup ini aku harus diubahkan Tuhan. Tuhan, terus tolong saya Tuhan, aku terus mau menyangkal diri setiap hari Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Dan ketika kita paham sama kebenaran firman, dan itu menjadi sesuatu yang berharga, kesulitan pun kita akan lalui dengan kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu. Bukan sekedar hanya menuntut Tuhan saja untuk melakukan ini dan itu. Tapi terlebih daripada itu, kita mengerti bahwa ketika kita melewati masalah, Tuhan mau kitanya yang berubah. Kitanya yang diubahkan Tuhan. Karena apa? Rasa sakit itu selalu ada. Dan kita juga harus mengucap syukur buat rasa sakit. Supaya apa? Kita bisa datang ke hadiratnya dan berdoa. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa sakit, kita pegang tekok panas, kita bisa terluka. Tuhan memberikan saraf dalam hidup kita yang bisa merasakan sakit. Jadi ketika pegang tekok panas dan itu sakit, itu tanda dan itu memberitahu otak kita untuk menarik tangan kita. Ketika ada rasa sakit, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ini tandanya memang saya harus bertekuk lutut dan terus berdoa Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan ketika kita melewati hal-hal yang merupakan proses daripada kehidupan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini. Ya. Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-6. Ya, saya selalu mengutip ayat-ayat ini di dalam doa berkat saya dan saya merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan arti daripada ayat-ayat ini. Ya, nanti di doa berkat saya pasti akan mengucapkan hal-hal ini. Tapi saya tidak mau jemaat Tuhan itu salah mengerti. Karena yang saya juga ditegur Tuhan karena Tuhan bilang harus ajarkan maksudnya apa. Saya ngerti tapi belum tentu yang mendengar mengerti. Karena ini ayat populer, ayat yang selalu sering kali diucapkan di doa-doa berkat. Dan kita dengan enaknya amin-amin saja, tapi nggak ngerti pemahamannya. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 mengatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini kalau diucapkan di dalam sebuah gedung gereja, kita akan berpikir bahwa yang penting saya masuk ke dalam gedung gereja, nanti kalau saya keluar, saya pulang, saya diberkati Tuhan. Nggak begitu sebenarnya. Nggak gitu. Saya mohon maaf, selama ini saya nggak jelaskan. Saya mohon maaf. Nggak begitu. Diberkatilah ketika engkau masuk. Dan diberkatilah ketika waktu engkau keluar. Itu maksudnya apa yang kita lakukan di dalam, itulah esensinya. Maksudnya itu loh. Nggak sekedar masuk dan keluar saja. Waktu saya di dalam itu saya ngapain? Waktu saya di dalam itu, waktu saya dengar firman itu, saya ngapain? Apakah itu angin lalu saja atau saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ngerti. Aku mau hidupku dikuasai firman. Apa yang kita lakukan di dalam, itu yang menentukan kehidupan kita. Kita semuanya bisa masuk kamar mandi ketika kita mau mandi. Tujuan kita supaya apa? Supaya bersih. Tapi apa yang kita lakukan di kamar mandi itu adalah esensinya. Itulah pentingnya ada di dalam kamar mandi itu ngapain? Waktu anak kami yang kedua masih kecil, istri saya pernah suruh dia mandi lagi. Karena waktu dia keluar, dia lupa sabunin kakinya. Kakinya masih bau. Kamu kok bau, Dek? Katanya udah mandi. Pakai sabun? Pakai katanya gitu. Yang disabunin apanya? Badannya aja. Kenapa kakimu kamu nggak sabunin? Lupa. Ayo mandi lagi. Jadi bukan berarti saya masuk kamar mandi, keluarnya saya langsung bersih otomatis. Enggak. Apa yang kita lakukan di dalam itu yang paling penting. Mohon maaf saya nggak jelasin ini. Dan dengan enaknya jemaat bilang amin, amin. Dan akhirnya banyak yang berpikir kalau saya masuk, saya nanti keluar, saya nonton, saya masuk ke dalam ibadah online ini, nanti selesai saya doa berkat amin, udah nanti saya diberkati. Nggak gitu. Bukan itu maksudnya.
Dan nanti ketika ada masalah kita tidak menghargai kebenaran itu. Kita komplain sama Tuhan karena itu kebodohan bagi kita. Karena nggak paham. Masuk dan keluar itu yang paling penting ketika di dalam itu ngapain. Ketika dengar firman itu ngapain. Berubah nggak? Membiarkan firman membaca kita nggak? Saya percaya lewat ibadah pada hari ini, kita mengambil keputusan untuk terus mau paham sama firman Tuhan. Supaya walaupun ada kesulitan hidup pun, kesulitan itu pun berharga bagi kita. Justru itu kesempatan bagi saya untuk lebih berubah lagi karakter saya seperti Kristus. Justru itu kesempatan saya bisa belajar tekun, saya bermegah di depan kesengsaraan. Itu adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Kemudian ayat yang terakhir dikatakan di Ulangan 28, ayatnya yang ke-13, ini juga saya sering kutip, dan saya mohon maaf kalau belum jelaskan selama ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Seringkali kita bilang, yo enak ya ikut Tuhan, nanti dibawa naik sama Tuhan, nggak akan turun lagi. Nggak gitu juga pengertiannya. Bapak Ibu naik itu nggak enak. Kami setiap bulan mengunjungi mertua saya di Bandung. Dan perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu lewat tolnya sangat indah Bapak Ibu. Pemandangannya sangat indah, melewati gunung-gunung. Tapi ketika mau masuk ke dalam kota Bandung itu jalan tolnya nanjak. Dan mobil semuanya mulai kecepatannya mulai berkurang. Karena kebanyakan pakai gigi 1, gigi 2, gigi 1. Karena berat untuk naik. Dan ketika kita lihat ke kanan, kita akan melihat mobil-mobil yang sedang turun. Dan kecepatannya tinggi. Dan kelihatannya enak. Dan seringkali ketika kita dibawa naik sama Tuhan, memang itu tidak enak rasanya. Ketika kita sedang dibawa naik sama Tuhan, itu nggak mudah. Nggak ada yang pakai gigi 4 naik nanjak. Nggak ada. Gigi 1 semuanya. Dan jalannya pelan. Diproses soalnya. Jangan sampai kita betul-betul dikelabui dengan orang-orang yang sedang turun. Karena ketika kita melihat mereka turun dan jalannya cepat, seringkali kita katakan, kok enak ya hidupnya ya. Itu yang dikatakan sama Asaf, pemimpin biduan di Mazmur. Dia katakan dengan sangat-sangat, karena dia belum mengerti firman, dia katakan dengan sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Dia katakan, kenapa kau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, Tuhan kenapa kau memberkati mereka? Kok enak hidupnya Tuhan? Saya mau beritahu ini, Bapak Ibu, ketika kita dibawa naik walaupun susah, nanti kalau kita sudah di atas, Tuhan bawa kita ke dalam gunung-gunung yang baru. Walaupun berat naiknya, walaupun dengan pergumulan naiknya, nanti orang-orang yang di bawah itu akan minta tolong sama kita. Tolong saya juga mau naik. Mereka tidak sadar mereka sedang turun. Itu artinya terus naik dan tidak turun. Terus naik itu adalah terus naik bersama-sama Kristus dan itu adalah proses. Dan walaupun berat, karena kita memahami firman, kita akan katakan, Tuhan ini pun berharga. Ini pun dahsyat, ini pun hebat Tuhan. Karena apa? Karena aku yang diubahkan Tuhan. Karena aku sedang dibawa naik walaupun tidak enak Tuhan. Pemahaman akan firman Tuhan, itu betul-betul membawa kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena segala sesuatunya, suka dan duka, itu semuanya berharga. Berharga. Karena apa? Kita paham. Kita paham. Makanya katakan, Tuhan, bukakan mata rohaniku, bukakan telinga rohaniku. Aku mau makin mengerti firman-Mu. Saturasi hidupmu dengan firman. Saturasi pikiran dan hatimu dengan firman. Setiap hari ada hal-hal yang saya korbankan setiap hari untuk saya bisa duduk tenang dan
dan membaca firman dan minta sama Tuhan untuk memberikan pengertian yang lebih lagi. Hari lepas hari. Menjadi gaya hidup kehidupan kita. Dan makin saya pahami, segala sesuatunya makin berharga bagi saya. Saya percaya lewat firman hari ini, kehidupan kita diubahkan Tuhan. Karena saya mau kita semuanya makin dewasa di dalam Tuhan. Saya rindu bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya nanti pada waktunya kita akan bertemu kembali. Walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya, cek hati kita masing-masing. Jangan pernah berkata bahwa, saya nggak rasa hadirat Tuhan, Pak, kalau cuma nonton online aja kayak begini. Hadirat Tuhan itu tergantung diri kita masing-masing. Ya, tergantung diri kita masing-masing. Hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Ada bersama dengan saudara kapan saja, di mana saja. Ya. Hadirat Tuhan itu tidak ditentukan oleh sebuah kondisi dan suasana, bukan. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Makin kita paham firman, segala sesuatunya berharga. Melewati musim pandemi ini pun berharga. Karena banyak kesempatan kita bisa berubah, banyak kesempatan kita bisa didewasakan, banyak kesempatan kita makin bisa belajar. Jadi saya percaya, melewati firman ini, apapun yang kita lewati dalam kehidupan ini bukan merupakan kebodohan, tapi merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat keindahan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat indah. Firman-Mu selalu indah. Firman-Mu is always beautiful, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Kebenaran firman itu memerdekakan kehidupan kami. Dan ketika kami makin mengerti kebenaran demi kebenaran, apapun yang ada di depan kami, itu berharga. Keluarga kami berharga, pelayanan kami berharga, bahkan kesulitan kami pun berharga, Tuhan. Kami senantiasa akan terus mengucap syukur. Karena kami makin paham tentang kebenaran. Karena kami tahu Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang indah. Bapak, aku berdoa, bagi siapapun yang menonton pada hari ini, kalau ada yang sakit, aku perkatakan kesembuhan dalam nama Yesus. Arahkan tanganmu, percaya kepada Kristus yang sudah memberikan kesembuhan ribuan tahun yang lalu. Apapun yang kau alami pada saat ini, kalau kau menonton dari rumah sakit, atau dari tempat tidurmu kau sedang sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu di dalam Yesus menyelamatkanmu. Imanmu di dalam Yesus mengalahkan dunia, mengalahkan sakit penyakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Cancer sembuh dalam nama Yesus. Tumor sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami COVID pada hari ini, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, your grace, kasih karunia Tuhan, hadir di dalam ruangan demi ruangan pada saat ini. Dan kesembuhan terjadi saat ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Percaya bahwa engkau sudah menerima kesembuhan. Percaya, engkau sudah menerima pemulihan total dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Kami terus akan memberi makan roh kami Tuhan, supaya roh kami lambat laun terus menguasai jiwa kami. Dan hidup kami ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya kita akan semua sampai dan tiba di ujung 2021 dengan banyak kesaksian. Karena kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Karena Engkau mengerti proses di dalam Tuhan. Lumbung-lumbung-Mu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, ada kesembuhan dan kesehatan ilahi. Damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melengkapi hidupmu
dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah menerima berkat-Mu. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus.
Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Sehingga bersama-sama Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serukan haleluya. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.